Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah berkata, beliau mengatakan, al-fitnatu fitnatan. Godaan itu ada dua macam. Yang bisa menyimpangkan seseorang dari jalan yang lurus ada dua macam. Yang pertama, fitnatus syubuhat. Godaan berupa hal-hal yang samar dalam agama. Contoh yang saya sebutkan tadi diantaranya. Di zaman sekarang, zaman podcast, zaman orang mudah menyebarkan informasi, baik informasi yang buruk atau informasi yang baik, baik informasi yang benar atau informasi yang keliru, menyimpang. Di antaranya informasi yang buruk, menyimpang dari agama, dan dibiarkan di negeri ini karena memang tidak ada undang-undang yang melarang. Seenaknya membicarakan tentang agama yang tidak boleh orang yang bukan ahli agama berbicara tentang agama. Tidak boleh. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu. Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa para ulama sampai jika tidak tersisa seorang alim pun. Jaga Pak, ulama kita Pak, ulama yang benar-benar alim Pak, bukan yang masyhur terkenal di media sosial, yang alim, yang ngajari umat Al-Quran, hadis Rasul, yang ngajari umat ajaran yang benar, yang alim, yang benar-benar alim dan mengamalkan ilmunya. Jaga mereka, karena dengan mereka lah kita ingin belajar ilmu agama. Jika sudah tidak tersisa ilmu agama, seorang alim pun, orang-orang kita semua akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai ahli agama. Ditanya tentang ilmu agama, dan itu yang terjadi sekarang. Coba perhatikan di media-media sosial, di podcast-podcast, orang yang bukan ahlinya berbicara tentang agama, yang bukan ahlinya. Bahkan kadang-kadang bertitel profesor, profesornya bukan dalam bidang agama. Tidak terkenal siapa gurunya, tidak terkenal di mana dia belajar agama. Tiba-tiba muncul begitu saja, tidak terkenal. Karena seorang alim dari mulai semenjak dahulu, dari mulai zaman para sahabat terkenal. Kita akan menuntut ilmu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa gurunya? Gurunya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita ingin belajar ilmu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Gurunya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Gurunya siapa? Suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seorang ustadz yang antum ingin ambil ilmunya, harus antum tahu dia belajar di mana, dengan siapa. Jelas keilmuannya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Enggak, langsung muncul di media sosial, terkenal karena sering bikin podcast. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang syubhat muncul dari hiwar, wawancara-wawancara seperti ini. Yang diwawancarai tidak pantas untuk berbicara tentang ilmu agama. Akhirnya yang ada adalah syubhat, meragukan eksistensi keberadaan Allah. Sampai ada pertanyaan, kalau Allah itu maha kuasa, sanggupkah dengan kuasanya mencipta dirinya menjadi makhluk? Apa ini? Pertanyaannya saja salah. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala maha pencipta. Pertanyaanmu salah, tapi itu terngiang-ngiang. Kenapa? Syubhat. Dan hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syubhat sangat berbahaya bagi kehidupan seorang muslim. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa fitnatus syubuhat asyaddul fitnatain. Dan godaan syubhat adalah godaan yang lebih berbahaya dibandingkan godaan syahwat. Karena syubhat merusak keyakinan, meragukan kewahyuan Al-Quran. Al-Quran itu cuma sastra Arab. Meragukan kerasulan kenabian Nabi Muhammad SAW, meragukan keamanahan para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Kalau itu semua sudah dihancurkan oleh syubhat, habis akidah kita. Nah ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang melegalkan perzinahan. Kalau ridha dengan ridha tidak mengapa. Dan kalau dicari-cari akan ada saja. Ya, alibi-alibi yang membenarkan kesesatan, membenarkan penyimpangan agama, membenarkan kemusyrikan, kemunafikan. Akan ada saja. Ini syubhat. Wa ma'aluha ilal kufri wasyirki wan nifaq, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Syubhat akan berujung kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar. Syubhat. Hati-hati. Dan sebab syubhat, Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, taqdimul aql 'ala syara', lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Khamr jelas haram di Arab. Kenapa? Karena khamr panas, tanah Arab cuacanya juga panas. Panas dengan panas menjadi mati. Khamr akan halal di daerah dingin, di puncak. Halal. Itu syubhat Pak namanya. Orang yang tidak belajar agama, tanggut-tanggut. Oh iya ya. Benar itu. Zina jelas-jelas haram. Nih sekarang nih, dua penyakit masyarakat, pinjol, judol. Itu kalau dibuat retorika bisa jadi halal. Penyebabnya apa? Syubhat. Itu adalah godaan pertama. Godaan syahwat. Syahwat yang berkaitan dengan kemaluan, syahwat yang berkaitan dengan perut, harta, tahta, wanita. Godaan syahwat. Seseorang tidak akan istiqamah tanpa mengetahui godaan ini. Dan ini lebih ringan dibandingkan godaan syubhat. Kenapa? Ma'aluha ila zina, al-fahisyah, wal munkarat. Karena ujung-ujungnya kepada zina, kemungkaran-kemungkaran. Beda tadi dengan syubhat. Ujung-ujungnya kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan akbar. Kalau syahwat ujung-ujungnya zina, kemudian menghasilkan kaum sodomi, kaum yang disebut oleh para ulama kaum mudabarah, kaum yang berhubungan lewat dubur. Maka saya pesan ini Pak. Dan ini ini kasus bisa masuk ke dalam dua syubhat tadi, dua godaan tadi, syubhat atau syahwat. Saya pesan para orang tua, jangan bangga mempunyai anak laki-laki bertulang lunak. Bergaya seperti perempuan, berjoget-joget seperti perempuan. Jangan bangga meskipun dia di sekolah menang lomba untuk melunakkan tulangnya. Hati-hati para ikhwan. Itu bisa masuk syubhat atau syahwat. Wah, ini bibit-bibit unggul ini. Bibit unggul apaan?
Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dianggap biasa. Yang lagi meresahkan tadi pinjol dan judol. Sedangkan itu sudah dianggap biasa di tengah masyarakat. Sudah tidak meresahkan lagi. Dan begitulah terus maksiat. Orang akan sangat mudah masuk ke dalamnya. Baik melalui syubhat atau syahwat. Coba untuk lihat. Anak-anak SMA, SMP sekarang bersikap, laki-laki bersikap seperti perempuan. Bergaya seperti perempuan. Sudah biasa dianggap oleh masyarakat. Itulah terus bisikan syaitan. Zuyyina, diindahkan kepada pandangan manusia. Ini para ikhwan. Dan itu hati-hati. Dan semua yang bertanggung jawab itu adalah orang tuanya. Ini sebab yang kedua agar yang menyebabkan seseorang sulit istiqamah. Apa itu? Tidak mengetahui godaan. Godaan ada dua, syahwat, syubhat dan syahwat. Penyebab syahwat apa? Taqdimul hawa 'alal aqli wasyara'. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan syariat. Jangankan berbicara dalil, akal sehat aja nggak masuk. Bapak tahu sekarang di zaman media sosial, maka saya berpesan nih pada kakek-kakek saya, jiddi saya ini yang nggak tahu media sosial, nggak usah tahu. Punya HP yang tidak ada internet lebih selamat, wallahi lebih selamat. Yang kalau dilempar kepada kucing, kucingnya mati, demi Allah itu lebih selamat. Nggak tahu media sosial, alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena sekarang syahwat tersebar. Wanita pezina, tukang lacur diwawancarai tentang zinanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang benar-benar memerangi kemaksiatan. Karena ini merusak. Karena saat wanita pezina diwawancarai, akhirnya kita mendengarkan dan akhirnya itu terasa, oh biasa aja ternyata. Enggak malu. Bahkan ketika diwawancarai tidak ditopengi dengan topeng, cerita tentang zinanya, ketawa, hahaha hihi. Dan kaum muslimin nontonnya jutaan. La haula. Benar-benar sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah nampak perbuatan zina di suatu kaum sampai mereka menampakkannya dengan terang-terangan. Cerita Pak, dengan sedetil-detilnya cerita, disimak itu oleh anak-anak kita, generasi-generasi muda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak heran akhirnya menghasilkan anak SD berzina. Percaya nggak Pak, anak SD berzina? Sudah terjadi. Anak SMP berzina. Dan mahasiswa hadits wala haraj kata orang Arab. Ceritakan sesukamu. Kalau seandainya sudah di kalangan yang lebih tinggi daripada sekolah menengah atas. Hadits wala haraj. Ceritakan sesukamu. Bagaimana kebobrokan syahwat yang terjadi di tengah mereka. Kumpul kebo sudah biasa. Dan itu semua pertanyaan yang paling mendasar kalau terlihat dan terdengar berita-berita seperti itu. Ini bapaknya mana? Orang tuanya mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata abadan." 3 orang yang tidak masuk surga selamanya. Salah satunya ad-dayyuth, alladhi yuqirru fi ahli al-khubth. Seorang laki-laki yang membiarkan di tengah keluarganya
keburukan, kebobrokan. Kita sholat subuh berjamaah, oke, alhamdulillah, petunjuk dari Allah. Pertanyaan mendasar, mana anakmu? Di mana mereka? Bersama siapa? Ngapain? Sekarang ini ngapain mereka? Sayangi mereka dengan cara ngajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangi mereka. Jangan mau masuk surga sendirian, Pak. Mereka perlu ada yang membimbing. Kadang-kadang saya pimpinan pesantren, Pak. Kadang-kadang santri curhat. Kadang-kadang setelah subuh dia pikirannya kosong. Ini nggak boleh dimarahin ya anak seperti ini. Panggil. Kenapa nak? Ada apa nak? Bapak saya, Ustaz, sering bertengkar di rumah. Bapak saya, Ustaz, susah untuk diajak ngobrol, Ustaz. Mereka perlu hadir seorang ayah, ajak ngobrol mereka. Sebagian ayah kadang-kadang kalau anaknya sudah menyimpang, yang dimarahin istrinya. Didik anak dengan benar. Ini salah para ikhwan. Seorang anak LGBT di pesantren, salah satu sebabnya dia tidak pernah dapat elusan bapaknya. Akhirnya dielus oleh kakak kelasnya, dia merasa nyaman. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Harus mengenal dua godaan ini. Godaan syubhat dan godaan syahwat.